Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada, selalu sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya mau liatin nih, ini jasa saya di RPM 1000 ya, di RPM 1000 lah, 1000 RPM. Langsamnya stabil ya, langsam stabil. Dan pakai karbu apa ini? Dari PWK 28 merek. Tuh, lihat ya. Merek Ngo yang kemarin ya, yang dahulu karbu PWK Ngo yang dulu susah disetting. Ya, sekarang langsamnya udah bisa disetting, guys. Maksudnya udah ketemu settingan langsamnya biar stabil ya. Karena setahu kita karbu di bawah 400.000 itu langsamnya pasti jelek, termasuk Ngo ini ya. Tapi sekarang udah saya modif karbunya supaya langsamnya lebih stabil dan tidak ngebandeng, juga tidak telah turun gas ya. Kalian pasti penasaran kan apa saja yang diubah di dalaman karbu ini? Oke, simak dulu ya, simak dulu, nanti di akhir video saya kasih kisi-kisinya khusus buat kalian. Ini jarang orang yang tahu sih, makanya khusus channel ini saya bongkar ya. Saya bongkar-bongkarin nih rahasia-rahasianya ya. Oke, tapi sebelum saya ngebocorin trik dan rahasia karbu Ngo ini bisa stabil langsamnya, saya mau tes dulu nih, mau tes kencang dulu, istilahnya mau tes jalan lah, mau tes kebut dulu, ini enak apa enggak ya. Oke, stabil kan, mantap. Oke, kita tes jalan dulu ya. Oke bro, dan itu tadi ya hasil pengetesannya. Dari bawah, tengah, atas dapat semua, langsam pun dapat ya. Terus apa rahasianya? Kok karbu murah, karbu PWK Ngo ini yang terkenal langsamnya gak dapet, sekarang udah dapet
Apa rahasianya? Oke, kita bongkar satu-satu guys. Ini saya khusus bikin video untuk kalian ya. Saya emang nggak pelit masalah ilmu. Oke, kita mulai dari pilot jet dan main jet ya. Oke, kita buka dulu. Oke. Untuk main jet, kita bahas main jet dulu ya. Untuk main jet ini saya pakai ukuran 135, tapi dengan syarat power jetnya disumpal ya, ditutup ya. Tuh, ini saya sumpal, di sini ada saya pakai tisu. Bisa sebenarnya dinonaktifkan ya power jetnya tanpa tisu. Ininya dibuka ya, ininya dibuka udah. Cuman resikonya kalau ini dibuka, ntar debu gampang masuk dari sini. Begitu. Itu cara menonaktifkan atau mematikan power jet PW Kango ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, tapi kalau teman-teman pengen power jetnya aktif, teman-teman boleh pakai main jetnya yang kecil. Ini misalkan saya pakai 135, tapi pengen power jetnya diaktifin. Nah, bisa pakai ukuran main jet 125 atau 130 ya, antara itulah. Itu kira-kira perhitungan saya ya, soalnya ini untuk main jet di sini ini saya perkirakan ini ukuran, maksudnya ukuran power jet di dalam sini. Ini kan ada spoiler lagi ya. Bentar, saya cabut. Tuh, di dalam sini nih ada spoiler, kelihatan ya teman-teman? Terus saya nyalain flashnya. Flash. Waduh, nggak bisa ya. Ntar. Nggak bisa guys, nggak bisa dinyain flashnya. Pokoknya di dalam sini ada nih. Di dalam sini tuh ada spoiler power jet ya. Ini ukuran lubangnya kisaran 20 ya, 0,20 mili ya, kisaran 0,20 mili. Jadi kalau misalkan 135 nih udah pas tanpa power jet, teman-teman kalau mau pakai power jet ini tinggal dikurangi 20 aja. Berarti 135 dikurangi 20 berarti berapa? 115 ya. Ya kemungkinan kisaran segitu ya, main jetnya ukuran 115, atau lebih amannya sih saya perkirakan 120 ya, 120 sampai 125 125 ya, aman, untuk amannya ini 125 sampai 130 lah kalau mau power jetnya terpasang. Ini perkiraan, ini ukurannya 20 sih, ini baru perkiraan guys. Tapi bisa aja ini ukurannya 0,15 mili ya. Bisa aja. Soalnya nggak ada alat ukur, ini cuma kira-kira. Terus di spoiler power jetnya juga nggak ada tulisannya. Ini perkiraan aja. Oke, itu untuk power jet ya. Nah, sekarang kita bahas pilot jetnya. Untuk pilot jet kemarin saya pakai ini saya pakai ukuran 42 ya, 42. Cuma ini masih agak boros ya. Agak borosnya itu dia ketika langsam bau knalpotnya bukan bau knalpot oli samping, melainkan bau knalpot bensin yang kurang terbakar. Tapi langsamnya sudah normal.
Nah, terus apa sih yang langsungnya bikin normal? Padahal dulu pakai 42 ngebendeng banget, pakai ukuran pilot jet 25 pun masih ngebendeng. Tapi sekarang 42 udah stabil. Nah, apa rahasianya? Oke, kita bahas nanti. Ya. Kita bahas pilot jet dulu. Nah, ini kalau teman-teman pengen lebih halus lagi, bisa pakai ukuran 40 atau 38 ya. Cuma ini kemarin saya pakai 42, tarikan bawahnya enak banget, ditanjakan ngisi gitu, nggak ngempos. Biasanya saya pakai karbu original tuh ditanjakan suka kurang gimana ya, kurang bertenaga gitu, agak ngempos dikit. Nah, kemarin pakai ukuran 42 di karbu PWK ini, bawahnya dapat banget, bertenaga lah. Nah, terus apa yang bikin karbu semurah PWK Ngo ini langsamnya enak, bawahnya enak? Terus apa yang dimodif padahal kemarin kan gak enak? Nah, jawabannya adalah yang pertama ada di skep, guys. Di skep PWK. Nah, ini saya modif. Yang pertama nih, bentar, saya ambil pulpen dulu ya, atau spidol dulu ya. Aduh, sorry guys, nggak ada. Oke lah, kita pakai ini aja. Nah, terus apa yang dimodif? Yang pertama di bagian skep ini nih. Di bagian sininya ini, teman-teman papas ya. Dari sini sampai sini. Ya, segini. Papas kira-kira setengah mili. Oke. Ini sisi yang pertama, papas setengah mili. Kemudian sisi selanjutnya di bagian sini nih, di bagian lingkaran ini, lingkaran D ini, berbentuk D ini nih. Nah, ini ya, dari sini sampai sini. Nah, sampai sini teman-teman juga papas setengah mili ya. Papas ini setengah mili. Kemudian di sisi depan skepnya yang bagian ini ya, yang berbentuk D ini nih, bagian sini teman-teman papas kira-kira berapa ya, mungkin 0, beberapa mili lah, pokoknya dipapas aja. Awalnya ini kan tebal nih ya, kemudian saya papas beberapa 0, beberapa mili lah, 0, mili sekian, ini dipapas ya. Jadi yang dipapas sebelah sini, kemudian area tengah ya, area tengah ini sama sisi ini yang dipapas. Oke, itu di bagian skep. Kemudian di bagian karbu, nah teman-teman nozzle-nya ganti ya, nozzle Ngo ini nggak ganti ya, yang ini nih. Nah, yang ini nozzle head nozzle-nya diganti ya, sama yang lebih tinggi. Karena gini guys, untuk PWK Ngo ini dia kopian atau dia ngambil referensinya dari PWK Sudco. Kalau PWK Sudco, kalau kita bandingkan dengan PWK yang original KX85, itu bedanya ada di sini. Ya, ada di head nozzle-nya. Kalau yang PWK Sudco, dia head nozzle-nya agak pendek. Tapi ya kalau PWK yang KX original, Kawasaki KX original itu head nozzle-nya agak tinggi ya. Sekali lagi, kalau Sudco dia pendek, kalau yang KX original dia tinggi. Nah, untuk jarum ini opsional ya, teman-teman boleh pakai JJY atau JJH, tergantung enaknya gimana. Tapi kalau saran saya untuk 2 tak pakai JJY, tapi kalau untuk pakai 4 tak pakai JJH. Dengan syarat ininya udah diganti ya, head nozzle-nya udah diganti sama yang lebih tinggi. Oke. Nah, dari mana saya dapatkan ini head nozzle ini? Ini saya
beli repair kit PWK ya, beli repair kit dari merek IMB. Sebenarnya ada banyak sih, cuman saya lihat kalau di toko online itu kalau dari repair kit PWK IMB itu nozzle-nya tinggi. Jadi dia ngambil referensi repair kitnya dari KX85 original, dimana head nozzle-nya lebih tinggi gitu ya. Kalau PWK yang Sudco itu head nozzle-nya pendek, dia sama kayak PE ya, karbu PE, head nozzle pendek. Tapi kalau PWK yang ori, dia head nozzle-nya tinggi. Oke, itu ya untuk di head nozzle. Untuk masalah kemarin yang ngebolongin lubang angin atau lubang itu nih, lubang langsam, bukan lubang pilot jet, itu opsional ya, terserah kalian. Menurut saya sih nggak usah dibolongin lagi ya. Ada juga yang bolongin ini, ya itu terserah. Kalau saya nggak usah lah ya. Jadi mainnya ada di head nozzle. Kalau saran saya ya, mainnya di head nozzle ini, ganti sama yang lebih tinggi ya, sama dengan KX original yang tinggi. Terus area skepnya di bagian ini dipapas kira-kira setengah mili ya, setengah mili ini, sama di tengah-tengah ini. Oke, kita jelasin dulu kenapa mesti dipapas jadi enak. Bentar. Oke guys, ini saya punya karbu bawaannya ya, karbu bawaan Ninja RR, karbu PM. Nah, kita akan bahas mengapa karbu PM atau PE28 juga langsamnya lebih enak daripada PWK. Oke, teman-teman bisa lihat ya, dari bentuk skepnya bulat, terus di sini lubang kubah anginnya besar ya. Kubang anginnya besar. Sedangkan PWK kubah udaranya kecil, sempit. Otomatis kalau ketika di dalam karbu nih, ketika bekerja, mesin menghisap antara antara bensin dan udara. Kalau udaranya lebih kecil daripada bensin, otomatis bensin lebih boros ya, lebih boros nyedotnya. Itu yang menyebabkan langsamnya kurang stabil, terlalu boros. Kemudian sebaliknya, apabila udaranya terlalu besar daripada bensin, itu otomatis langsamnya juga susah turun, terus ngedereng-deng, nggak bisa diturunin, gas pun telat. Nah, bedanya kenapa yang karbu yang bulat ini kubahnya gede, ini ketika bekerja ya, campuran atau mixing daripada angin dan bensinnya dia lebih stabil ya, lebih teratur. Jadi 50-50 lah istilahnya tuh. Karena kubah di sininya besar, sehingga mesin tidak terlalu banyak menyedot bensin. Jadi campuran antara bensin dari pilot jet dan angin dari kubahnya ini dia stabil. Sedangkan PWK ini kan sempit ya, karena kubahnya sempit, makanya mesin menyedot lebih banyak bensin daripada udara, makanya ngebelendeng walaupun pakai pilot jet yang paling kecil ya. Karena ininya sempit, makanya bensinnya lebih banyak daripada udara. Nah, makanya saya ngakalinya ini dipapas kira-kira setengah milian ya, setengah mili. Sekali lagi, yang bagian sini nih, ini dipapas bagian sini ya. Ya, oke. Bagian sini dipapas setengah mili, tengahnya setengah mili, kemudian depannya agak tipisin dikit lah, saya nggak tahu persisnya.
berapa mili, pokoknya ditipisin aja. Terus head nozzle-nya pakai yang PWK KX85 ya, jangan pakai PWK Suduko atau pakai PE. Pakai yang tinggi lah intinya mah, ya. Ini head nozzle-nya. Oke. Untuk main jet dan pilotnya udah pilot jet dan main jetnya udah saya jelasin tadi ya. Oke, namun saya mau pakai pilot jet yang ukuran 40 ya, karena 42 tadi agak masih boros ya, rada-rada boros. Langsam sih stabil, cuman bau knalpotnya nggak enak. Jadi baunya knalpotnya itu bau bensin nggak kebakar sempurna. Berarti itu memang bensinnya terlalu banyak ya. Tapi bawahnya enak, bertenaga gitu. Oke. Soalnya kalau gini guys, kalau misalkan teman-teman setting bensinnya lebih boros, itu teman-teman juga ngimbangin settingan oli sampingnya agak diborosin lagi. Kalau misalkan settingan oli sampingnya masih standar, terus ini si pilot jetnya diborosin, itu sama aja kayak kita ngurangin debit oli samping. Jadi seakan-akan oli sampingnya itu kurang. Makanya kalau settingan kayak gitu nanti cepat rusak ke mesin gitu. Tapi kalau diimbangi ya nggak apa-apa. Nah ini saya mau ngimbangi dari pilot jetnya, bukan dari setelan oli sampingnya. Kalau setelan oli samping saya bikin standar, kita nyesuaiin di pilot jetnya. Ini saya mau coba pakai 42, apakah masih bau bensin tidak terbakar atau bau oli samping ya. Oke, sekian dulu untuk berbagi ilmu hari ini. Semoga teman-teman yang punya karbu PWK yang susah di setting di setelan langsamnya, semoga jadi bermanfaat ya. Dan semoga juga jadi jalan pahala untuk saya, amin ya rabbal alamin. Ya gitu guys. Setidaknya kalau kita nggak bisa ngamalin, istilahnya nggak bisa sedekah dengan harta, maka sedekahlah dengan ilmu kita ya. Kalau nggak punya ilmu, dengan tenaga kita ya. Itu kita jangan pelit lah, sama anak bangsa jangan pelit. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.